Tuduhan keji yang dilontarkan sebagian kalangan Yahudi terhadap Maryam ibunda Nabi Isa merupakan salah satu bentuk penghinaan paling kejam terhadap kesucian seorang perempuan yang dipilih oleh Allah. Tuduhan tersebut bukan sekadar kesalahan sejarah, tetapi juga cerminan kebencian ideologis yang telah berlangsung lama terhadap para nabi dan orang-orang saleh yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Dalam tradisi Yahudi Paskah, kenabian Isa Maryam digambarkan sebagai perempuan tidak bermoral yang mengandung anak hasil perbuatan dosa. Tuduhan ini bukan hanya menyerang kehormatan Maryam, tetapi juga bermaksud meruntuhkan kenabian Isa sejak awal. Islam datang membawa bantahan yang tegas, rasional, dan berbasis wahyu terhadap kebohongan tersebut, sekaligus mengangkat derajat Maryam pada posisi yang tidak pernah diberikan oleh agama manapun sebelumnya. Al-Quran menampilkan kisah Maryam dengan bahasa yang sangat bersih dan agung. Maryam digambarkan sebagai perempuan suci yang menjaga kehormatannya sejak muda. Ia dibesarkan dalam lingkungan ibadah, diasuh oleh Nabi Zakaria, dan dikenal sebagai sosok yang tekun beribadah dan menjauhi keburukan dunia. Ketika malaikat datang membawa kabar bahwa ia akan mengandung seorang anak tanpa sentuhan laki-laki, Maryam terkejut dan bertanya dengan penuh kejujuran, bagaimana mungkin hal itu terjadi sedangkan ia tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki dan bukan pula perempuan yang buruk akhlaknya. Pertanyaan ini justru menjadi bukti kuat kesuciannya karena keluar dari hati yang takut kepada Allah, bukan dari perempuan yang biasa melakukan maksiat. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa tuduhan Yahudi terhadap Maryam adalah kebohongan yang bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa mustahil Allah memilih seorang perempuan yang tercela untuk menjadi ibu seorang nabi besar. Menurut beliau, pemilihan Maryam adalah bentuk pemuliaan ilahi yang tidak mungkin tercampur dengan kehinaan moral. Jika tuduhan itu benar, maka berarti Allah membiarkan kehinaan melekat pada salah satu tanda kebesarannya, dan ini mustahil bagi Tuhan yang Maha Bijaksana. Argumen ini menunjukkan bahwa bantahan Islam bukan hanya berbasis teks wahyu, tetapi juga rasional dan logis. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa Maryam adalah perempuan terbaik di zamannya, bahkan termasuk perempuan terbaik sepanjang sejarah manusia. Ia menukil banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Allah menyucikan Maryam secara lahir dan batin, serta menjaganya dari segala bentuk tuduhan dan dosa. Ketika Maryam kembali kepada kaumnya sambil menggendong bayi Isa, mereka langsung melontarkan tuduhan keji tanpa rasa malu. Namun, Allah sendiri yang membela Maryam dengan cara yang luar biasa, yaitu menjadikan bayi Isa berbicara dan membersihkan nama ibunya di hadapan manusia. Peristiwa ini merupakan bantahan ilahi yang tidak mungkin ditandingi oleh kebohongan manusia. Ulama Muslim juga menyoroti sisi psikologis dan sosial dari tuduhan Yahudi tersebut. Dalam banyak kasus sejarah, kaum Yahudi menuduh para nabi dengan tuduhan moral yang keji, seperti menuduh Nabi Lut melakukan perbuatan keji dan Nabi Daud melakukan dosa besar. Pola ini menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Maryam bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari tradisi penghinaan terhadap figur suci ketika mereka tidak bisa dibantah secara argumentatif. Islam menolak pola pikir seperti ini dan menegaskan bahwa para nabi dan keluarga mereka dijaga dari dosa besar yang mencoreng misi kenabian. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kesucian Maryam bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Ia dipilih setelah melalui ujian kesabaran dan ketaatan yang panjang. Kehamilan Maryam bukanlah aib, melainkan mukjizat yang menegaskan kekuasaan Allah dalam menciptakan tanpa sebab yang biasa. Sebagaimana Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu Isa diciptakan tanpa ayah. Membandingkan peristiwa ini dengan ukuran moral manusia biasa adalah kesalahan fatal yang lahir dari hati yang keras dan pikiran yang tertutup oleh kedengkian. Islam juga menolak sikap ekstrem Kristen
yang justru berlebihan dalam memuliakan Maryam hingga mendekatkannya pada sifat ketuhanan. Bantahan terhadap Yahudi tidak berarti membenarkan Kristen. Islam berada di tengah dengan memuliakan Maryam sebagai perempuan suci dan taat tanpa mengangkatnya ke derajat ilahi. Keseimbangan inilah yang menunjukkan keadilan ajaran Islam. Maryam adalah hamba Allah yang mulia, bukan perempuan tercela dan bukan pula sosok ilahi. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa menjaga kehormatan Maryam termasuk bagian dari akidah Islam. Siapapun yang menuduh Maryam dengan tuduhan keji berarti telah mendustakan Al-Quran dan meremehkan kekuasaan Allah. Dalam pandangan Islam, kehormatan seorang perempuan tidak boleh dirusak oleh prasangka dan kebencian, apalagi jika perempuan tersebut telah dipilih langsung oleh Allah. Tuduhan Yahudi terhadap Maryam tidak berdiri di atas bukti, tetapi di atas dendam dan penolakan terhadap kebenaran yang datang melalui Isa. Dengan demikian, bantahan keras Islam terhadap tuduhan keji Yahudi bukanlah sekadar pembelaan emosional, tetapi pembelaan ilmiah, teologis, dan rasional. Islam membersihkan nama Maryam dengan wahyu yang dibaca hingga akhir zaman dan menjadikannya simbol kesucian keteguhan iman dan kemuliaan perempuan. Tuduhan keji itu runtuh di hadapan cahaya kebenaran, dan sejarah mencatat bahwa Maryam tetap berdiri sebagai salah satu perempuan paling mulia sepanjang masa, sementara para penuduhnya tenggelam dalam kebohongan mereka sendiri. Melanjutkan pembahasan ini penting untuk menegaskan bahwa persoalan tuduhan terhadap Maryam tidak hanya berhenti pada pembelaan individu semata, tetapi juga menyentuh prinsip besar tentang bagaimana kebenaran dipelintir oleh kebencian. Dalam sejarah keagamaan, tuduhan tersebut lahir dari penolakan keras terhadap misi kenabian Isa. Ketika ajaran yang dibawa Isa menggugat otoritas para pemuka agama Bani Israel, maka serangan diarahkan bukan hanya kepada beliau, tetapi juga kepada asal-usulnya. Menyerang ibu seorang nabi adalah cara paling keji untuk menghancurkan wibawa risalah tanpa perlu berdebat secara ilmiah. Para ulama Muslim menyoroti bahwa tuduhan tersebut bertentangan dengan norma sosial Bani Israel sendiri pada masa itu. Maryam berasal dari keluarga Imran yang dikenal sebagai keluarga terhormat dan taat beragama. Ia hidup di lingkungan ibadah yang ketat dan berada di bawah pengawasan seorang nabi. Tidak masuk akal jika seorang perempuan dalam kondisi seperti itu melakukan perbuatan tercela tanpa ada satupun saksi atau bukti yang sah. Tuduhan tersebut hanya berdiri di atas asumsi dan fitnah yang lahir dari hati yang telah menutup diri dari petunjuk. Al-Quran menggambarkan reaksi Maryam ketika menghadapi tuduhan kaumnya dengan sikap diam dan tawakal. Sikap ini menunjukkan kematangan spiritual yang tinggi. Ia tidak membela diri dengan kata-kata emosional, tetapi menyerahkan urusannya kepada Allah. Para mufasir menjelaskan bahwa diamnya Maryam bukan tanda kelemahan, melainkan keyakinan penuh bahwa kebenaran akan muncul tanpa perlu dipaksakan. Dan benar saja, Allah sendiri yang mengambil alih pembelaan itu melalui mukjizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa kehamilan Maryam adalah ujian berat yang hanya bisa dipikul oleh jiwa pilihan. Ia harus menghadapi tekanan sosial, rasa takut, dan kesendirian tanpa kehilangan keimanannya. Ujian seperti ini justru menjadi bukti kesuciannya, karena perempuan yang terbiasa berbuat dosa tidak akan mampu bertahan dalam tekanan moral sebesar itu. Kesabaran Maryam menjadi hujah bahwa ia bukan perempuan biasa, melainkan hamba Allah yang telah disiapkan untuk peran agung. Sebagian ulama menekankan bahwa fitnah terhadap Maryam mencerminkan kegagalan memahami konsep kekuasaan Allah. Mereka yang menuduh seolah menganggap bahwa hukum alam tidak mungkin dilampaui oleh kehendak Tuhan. Padahal seluruh tradisi kenabian penuh dengan peristiwa luar biasa yang melampaui kebiasaan manusia. Menolak kelahiran Isa tanpa ayah
berarti membatasi kekuasaan Allah pada ukuran logika manusia yang sempit. Inilah akar kesesatan yang dikritik keras oleh para ulama akidah. Dalam perspektif moral Islam, kehormatan perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Menuduh seorang perempuan suci tanpa bukti adalah dosa besar. Ketika tuduhan itu diarahkan kepada Maryam, maka dosanya menjadi jauh lebih besar karena menyangkut penghinaan terhadap tanda kebesaran Allah. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa keyakinan terhadap kesucian Maryam bukan isu sampingan, tetapi bagian dari iman yang lurus. Islam juga memandang kisah Maryam sebagai pelajaran sepanjang zaman. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan mudah dan bahwa orang yang membawa cahaya seringkali difitnah dengan tuduhan paling gelap. Namun, pada akhirnya, kebohongan tidak akan bertahan lama. Nama Maryam tetap dikenang dengan kemuliaan, sementara para penuduhnya tidak memiliki warisan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan sudut pandang ini jelas bahwa bantahan ilmuwan Muslim terhadap tuduhan keji tersebut berdiri di atas fondasi yang kokoh. Ia menyatukan wahyu akal dan etika dalam satu kesimpulan yang tegas bahwa Maryam adalah perempuan suci yang dimuliakan Allah dan bahwa setiap upaya merendahkan kehormatannya hanyalah cermin dari kebutaan hati terhadap kebenaran yang nyata. Jika ditelusuri lebih dalam, bantahan terhadap fitnah ini juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan ilahi yang selalu dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Allah tidak pernah meletakkan beban kehinaan pada hamba yang telah Dia pilih untuk membawa tanda kebesarannya. Maryam dipilih bukan secara acak, tetapi melalui kehendak yang penuh hikmah. Para ulama menegaskan bahwa pemilihan tersebut didahului oleh kesalehan kesungguhan ibadah dan kemurnian hati yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Karena itu, menempelkan tuduhan kotor pada sosok seperti Maryam sama saja dengan menuduh kebijaksanaan Allah sebagai sesuatu yang keliru, dan ini merupakan kesesatan yang nyata. Sebagian cendekiawan Muslim menjelaskan bahwa kisah Maryam adalah ujian bagi akal dan hati manusia. Orang yang hatinya bersih akan melihat peristiwa kelahiran Isa sebagai tanda kekuasaan Tuhan, sedangkan orang yang dikuasai dengki akan memandangnya sebagai aib. Dari sinilah terlihat perbedaan antara iman dan kekafiran. Tuduhan keji itu tidak lahir dari ketidaktahuan semata, tetapi dari penolakan sadar terhadap kebenaran yang mengancam kedudukan dan pengaruh mereka. Para mufasir juga menyinggung bahwa pembelaan Allah terhadap Maryam memiliki makna simbolik yang dalam. Allah tidak langsung membungkam para penuduh dengan hukuman, tetapi menampakkan kebenaran melalui cara yang membuat manusia berpikir. Bayi yang berbicara bukan hanya membersihkan nama ibunya, tetapi juga mengajak manusia merenungi bahwa kekuasaan Tuhan melampaui semua dugaan. Siapapun yang masih bersikeras menuduh setelah kejadian tersebut berarti telah menutup mata dan hati secara sengaja. Dalam tradisi keilmuan Islam, kehormatan Maryam sering dijadikan contoh untuk membantah budaya fitnah terhadap perempuan. Para ulama menggunakan kisah ini untuk menegaskan bahwa kesalehan sejati tidak selalu diiringi dengan pengakuan sosial. Terkadang orang paling bersih justru menjadi sasaran tuduhan paling kejam. Namun, ukuran kemuliaan dalam Islam bukanlah penilaian manusia, melainkan penilaian Allah yang Maha mengetahui isi hati. Ilmuwan Muslim klasik maupun kontemporer sepakat bahwa mempertahankan kemuliaan Maryam adalah bagian dari menjaga kemurnian ajaran tauhid. Jika tuduhan tersebut dibiarkan, maka konsep kenabian akan runtuh karena ibu seorang nabi dijadikan sasaran hinaan. Dari sini akan muncul keraguan terhadap seluruh risalah yang dibawa Isa. Oleh sebab itu, bantahan terhadap fitnah ini bukan sekadar pembelaan sejarah, tetapi penjagaan terhadap bangunan iman itu sendiri. Selain itu, kisah Maryam juga menyingkap watak manusia yang mudah percaya pada tuduhan jika sesuai dengan prasangka mereka.
tanpa bukti, tanpa saksi, dan tanpa pertimbangan akhlak, sebuah kebohongan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Islam memutus rantai ini dengan menegakkan standar kebenaran yang jelas. Tuduhan harus dibuktikan dan kehormatan manusia tidak boleh dirusak oleh dugaan. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam hukum dan etika Islam. Pada akhirnya, Maryam tetap berdiri sebagai saksi bisu atas pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Fitnah yang diarahkan kepadanya justru menjadi sebab namanya diabadikan dalam wahyu yang dibaca hingga hari ini. Sementara mereka yang menyebarkan tuduhan tidak meninggalkan apapun selain catatan kelam tentang bagaimana kebencian dapat membutakan nurani. Dari sinilah para ulama menarik pelajaran bahwa kebenaran mungkin diuji dengan kebohongan, tetapi tidak pernah dikalahkan olehnya. Dalam kelanjutan pembahasan ini, para ulama juga menaruh perhatian pada dimensi akhlak dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Islam mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh melahirkan kebencian yang menghalalkan dusta. Tuduhan terhadap Maryam menjadi contoh nyata bagaimana fanatisme dapat menghancurkan nilai kejujuran. Para cendekiawan Muslim menilai bahwa kejatuhan moral suatu kaum sering bermula ketika mereka merasa dibenarkan untuk berbohong demi mempertahankan keyakinan mereka. Dalam kasus ini, kehormatan seorang perempuan suci dikorbankan demi menolak kebenaran yang tidak mereka kehendaki. Para ahli tafsir juga menjelaskan bahwa kisah Maryam membawa pesan mendalam tentang martabat perempuan dalam pandangan Islam. Ketika masyarakat di berbagai peradaban memandang perempuan sebagai sumber aib Islam, justru menampilkan Maryam sebagai teladan kesucian, keteguhan, dan keberanian spiritual. Ia menghadapi kesendirian dan tekanan tanpa pelindung manusia, tetapi tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhannya. Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa kemuliaan perempuan tidak ditentukan oleh opini publik, melainkan oleh ketakwaan dan kejujuran batin. Sebagian ulama akidah menyoroti bahwa fitnah terhadap Maryam sejatinya merupakan bentuk penolakan terhadap konsep mukjizat. Mereka yang mengingkari mukjizat cenderung menafsirkan segala sesuatu dengan ukuran material semata. Ketika akal dijadikan satu-satunya hakim, maka ruang bagi kekuasaan Tuhan menjadi sempit. Islam mengkritik pendekatan ini dan menegaskan bahwa akal berfungsi untuk memahami wahyu, bukan untuk menolaknya. Kelahiran Isa dari Maryam adalah peristiwa yang menantang kesombongan intelektual manusia yang merasa mampu menjelaskan segala sesuatu dengan logika terbatas. Dalam karya-karya keilmuan Islam, Maryam sering dijadikan rujukan untuk membantah narasi yang merendahkan perempuan atas nama agama. Para ulama menegaskan bahwa agama yang benar tidak mungkin membangun ajarannya di atas penghinaan terhadap sosok yang dipilih oleh Tuhan. Jika sebuah keyakinan melahirkan kebencian dan fitnah terhadap orang suci, maka keyakinan itu patut dipertanyakan. Dari sudut pandang ini, Islam tampil sebagai agama yang konsisten menjaga kehormatan figur suci, sekaligus menolak pengultusan berlebihan. Para pemikir Muslim juga mengaitkan tuduhan tersebut dengan penyakit hati seperti dengki dan kesombongan. Ketika kebenaran datang melalui jalur yang tidak mereka kehendaki, maka reaksi yang muncul bukan pencarian fakta, tetapi upaya merusak reputasi. Ini adalah pola lama dalam sejarah manusia. Kisah Maryam menjadi cermin agar umat Islam tidak terjerumus dalam sikap serupa terhadap siapapun meskipun berbeda keyakinan. Lebih jauh lagi, para ulama menjelaskan bahwa Allah sengaja mengabadikan kisah Maryam agar manusia belajar tentang cara menghadapi fitnah. Tidak semua tuduhan perlu dijawab dengan perdebatan panjang. Terkadang, kesabaran dan kejujuran akan membuka jalan bagi pembelaan yang datang dari arah yang tidak disangka. Dalam kasus Maryam, pembelaan itu datang langsung dari Tuhan sebagai penguasa kebenaran mutlak. Akhirnya, kisah ini menegaskan bahwa kemuliaan sejati
tidak bisa dirampas oleh kata-kata kotor. Tuduhan boleh disebarkan, tetapi kebenaran memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat. Maryam tetap dimuliakan dalam Islam sebagai simbol kesucian dan kepasrahan kepada Allah, sementara tuduhan keji terhadapnya menjadi pelajaran pahit tentang bahaya kebencian yang dibungkus dengan klaim keagamaan. Dengan demikian, bantahan para ilmuwan Muslim bukan hanya membela masa lalu, tetapi juga menjaga nurani manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dalam lanjutan telaah ini, para sarjana Muslim juga menekankan aspek tanggung jawab lisan dan tulisan dalam menyebarkan suatu kabar. Fitnah terhadap Maryam menjadi contoh paling jelas bagaimana sebuah cerita dusta dapat hidup panjang karena diwariskan tanpa verifikasi. Islam memutus kebiasaan ini dengan menanamkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam menilai seseorang. Para ulama mengingatkan bahwa kehormatan manusia adalah amanah besar dan merusaknya sama dengan merusak tatanan moral masyarakat. Dalam kasus Maryam, pelanggaran ini mencapai puncaknya karena sasaran fitnah adalah hamba pilihan yang telah Allah sucikan. Dalam kajian teologi Islam ditegaskan bahwa kemuliaan tidak selalu tampak dalam bentuk kekuasaan atau pembelaan manusia. Maryam tidak memiliki pasukan pengikut dan tidak pula kedudukan politik. Namun justru dalam kelemahan lahiriahnya tampak kekuatan iman yang luar biasa. Para ilmuwan Muslim melihat hal ini sebagai bukti bahwa kebenaran tidak bergantung pada dukungan massa. Allah menampakkan kemuliaan hambanya melalui cara yang tidak bisa ditiru oleh propaganda manusia. Sebagian mufasir juga menyoroti peran kesunyian dan pengasingan dalam perjalanan spiritual Maryam. Ia menjauh dari keramaian bukan karena aib, tetapi karena perintah ilahi. Di tempat sunyi itulah ia menghadapi rasa takut dan harap sekaligus. Para ulama menjelaskan bahwa pengalaman ini menegaskan kematangan rohaninya. Seseorang yang hatinya kotor tidak akan mampu bertahan dalam kesendirian yang penuh ujian batin. Ini menjadi bukti tambahan bahwa tuduhan keji tersebut sama sekali tidak sejalan dengan realitas kepribadiannya. Para pemikir Muslim kontemporer mengaitkan kisah ini dengan fenomena fitnah modern yang menyebar cepat melalui lisan dan media. Mereka menegaskan bahwa apa yang menimpa Maryam adalah peringatan abadi agar manusia tidak mudah percaya pada kabar yang merusak nama baik. Islam menuntut kejelasan bukti dan niat yang bersih sebelum menilai seseorang. Prinsip ini bersumber dari kisah para nabi dan orang saleh yang difitnah tanpa alasan benar. Dalam diskursus akidah juga ditegaskan bahwa pembelaan Allah terhadap Maryam menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba yang teraniaya. Allah tidak membiarkan kebohongan menjadi kebenaran hanya karena diulang-ulang. Waktu mungkin berlalu, tetapi kebenaran akan muncul dalam bentuk yang tidak bisa disangkal. Hal ini memberi harapan bagi siapapun yang dizalimi bahwa keadilan ilahi tidak pernah lalai. Para ulama juga melihat bahwa kisah Maryam mengandung pesan tentang kemurnian niat dalam beribadah. Ia tidak mengejar pujian manusia dan tidak pula takut pada celaan mereka. Fokusnya hanya pada ridha Allah. Sikap ini menjadikannya teladan agung bagi orang beriman. Fitnah yang menimpanya tidak mengurangi kedudukannya, justru mengangkat derajatnya di sisi Tuhan dan dalam ingatan umat manusia. Dengan sudut pandang ini, bantahan keras para ilmuwan Muslim terhadap tuduhan keji tersebut menjadi semakin jelas. Mereka tidak hanya menolak kebohongan secara historis, tetapi juga membongkar akar moral dan spiritual dari fitnah itu sendiri. Kisah Maryam berdiri sebagai bukti bahwa kesucian sejati tidak bisa dinodai oleh tuduhan palsu, dan bahwa cahaya kebenaran akan terus menyinari sejarah meskipun dikepung oleh kegelapan kebencian.